lagi di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Balik lagi nih barengan sama gue Aisyah Latifah tentunya yang bakal nemenin kamu ngobrol-ngobrol seru pada hari ini. Sebelum kita mulai biar makin semangat dulu ya yang udah pada tune in hari ini. Kita harus menghypekan podcast ini juga dan menghypekan diri kita sendiri. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia tentunya. Happy banget loh, Aisyah pengen ngucapin selamat sore tentunya yang udah join. Bukan cuma dari live streaming tapi juga di Instagram, di Twitter, di TikTok, Facebook, dan juga tentunya di halaman atau social medianya @partaiperindo. Ada di RCTI Plus juga, Okezone, Sindo News juga, inews.id, YouTube-nya Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Banyak ya. Tapi gak cuma itu aja, karena hari ini gue juga bakal bagi-bagiin e-voucher belanja. Totalnya Rp300.000, ada 3 voucher. Masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik tuh. Tapi jangan lupa ya, memberikan quotes terbaiknya di kolom komentar tentunya ya. Dan tentang podcast ini. Tapi jangan lupa syaratnya adalah follow dulu Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Nah, kita harus banget stay tune di podcast episode kali ini karena kita punya tema yang keren banget, relate banget. Kalau kamu anak-anak muda, apalagi di era dan juga di industri 4.0 ini, makin kesini pengen belajar lebih jauh mengenai digital marketing. Aisyah juga pengen banget sih belajar tentang ini. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih caranya meraih perhatian konsumen melalui strategi digital marketing yang tepat tentunya ya. Jadi Aisyah gak bakal ngobrol sendirian karena tentunya Aisyah harus ngobrol barengan sama expertnya. Dia adalah seorang expert di bidang digital marketing, head of digital marketing dan mendalami bidang marketing selama lebih dari 13 tahun. Wow, 13 tahun bukan waktu yang cepat ya. Say hi dulu, Aisyah mau ngucapin untuk Mas Albertus Andre. Halo Mbak Aisyah, apa kabar? Halo, baik. Mas Albertus baik juga ya? Luar Insya Allah biasa, ya. sehat hari ini ya. Alhamdulillah. Vibe-nya udah vibe abis lebaran. Jadi Waduh, harus semangat lagi untuk kerja, back to work. Oh, aku kira vibes abis lebaran itu vibesnya membagikan THR. Oh udah, semangat cari duit lagi karena habis dihabisin kemarin ya. Benar. Setuju. Ini sebelum tadi kita akhirnya membahas secara lebih detail lagi bagaimana sih caranya meraih potensi dari digital marketing. Kita kenalan dulu ya. Karena katanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi mungkin bisa kenalin dulu ke teman-teman yang lagi nonton pada hari ini, backgroundnya apa, kesibukannya apa sih Mas Bertus? Oke, thank you Mbak Aisyah. First of all, thank you for having me, teman-teman. Mungkin sedikit tadi udah di intro ya sama Mbak Aisyah. Aku memang sudah berkecimpung. Mungkin lebih enaknya gue kali ya. Iya boleh. Sorry, aku kamu kayak PDKT gue. So far memang dari perjalanan karir gue udah habisin hampir 13 tahun. Gokil. I started my career tuh waktu itu justru di agency dan media. Gitu Keren. Betul. Jadi waktu itu memang dapat kesempatan belum lulus kuliah, tapi waktu itu sempat ikut yang namanya ada festival production. Gitu. That's why waktu itu entering the industry yang lebih ke entertainment media, jadi media relation pada saat itu sebagai magang, internship. Terus habis itu ternyata itu membuka jalan gitu untuk ke step gerbang-gerbang selanjutnya, which is akhirnya masuk ke agency dan media. Kurang lebih I spend about 7 years di agency dan media, baru akhirnya dapat kesempatan sekarang berkarir di financial, tepatnya di insurance industry. Sudah hampir 7 tahun juga gitu. Gitu. Jadi kurang lebih hampir ya more or less 13-14 tahun lah. Tapi itu dari awalnya agency yang lebih notabene kan entertain gitu ya. Iya. Terus habis itu bisa ke digital marketing, itu tuh gimana? Konsep transisinya tuh kan jauh gitu, Say. Sebenarnya enggak, ini kan kita bisa bilang tuh marketing tuh evolve, evolusi gitu ya. Jadi saya memang gue memang pas lagi masuk tuh jadi intern atau mulai karir awal itu memang dimulai dari markom dulu. Jadi lebih ngurusin brand, lebih ngurusin event, lebih ngurusin media sampai termasuk advertisingnya gitu. Tapi ternyata as time goes by itu evolve kan. Jadi sebenarnya turning pointnya tuh jadi ke digital marketing justru kayak 5 tahun terakhir. Jadi ketika dapat kesempatan waktu itu pindah ke salah satu dari media, waktu itu ada di salah satu media terbesar juga, pindah ke media, dapat kesempatan berkarir sebagai client side, dan di situ waktu itu udah langsung ngurusin brandingan, advertising dari seluruh all aspeknya yang ada di company tersebut gitu. Nah dari situ belajar deh yang namanya digital. Jadi sebenarnya learning by doing. Jadi
karena klien gitu ya. Jadi kan kita harus tahu nih ya. Jadi kalau ketemu agency, kalau ketemu third party atau vendor pun juga kita absorb informasi yang mereka sampaikan ke kita. That's why itu akhirnya kita bisa develop, gue personally bisa develop itu sebagai kayak ini learning curve-nya gue untuk jadi seorang digital marketer gitu. Tapi gue penasaran banget kalau ngomongin digital marketing sendiri, happeningnya itu 5 tahun terakhir nggak sih? Betul. Kalau nggak, gue ini penasaran ya, marketing sama digital marketing bedanya apa selain ada tambahan kata digitalnya? Karena yang menurut orang awam ya udah digital marketing kalau tambahin aja digital depannya gitu. Iya, betul. Sebenarnya it's almost the same, cuma memang paradigma sama frameworknya sama touch point yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kita bicara digital marketing, it's no longer yang about traditional media. Mungkin semuanya, mungkin teman-teman yang di sini ya udah pada tahu nih kalau gue consume advertising di TV sama seperti MNC Group ya, di TV, di radio, kemudian di outdoor dan any kind of traditional media, itu kita masih labelin sebagai conventional media. Ya, bahkan TV pun konvensional. Tapi sekarang TV udah move ke digital juga, streaming. Memang itu akhirnya di-consider sebagai digital platform. Tapi sebenarnya rootnya adalah masih konvensional. Kalau yang disebut digital marketing contohnya ads Instagram gitu. Betul. Any kind of ad platform, basically you name it lah ya. Tadi Instagram, Facebook itu satu ekosistem, satu environment. Ada juga Google, kemudian juga ada ad network lain seperti publisher, programmatic dan lain. So basically itu sebenarnya adalah semua touch point yang bisa kita gunakan untuk promosi digital. Gitu. Dan semuanya tuh measurable, artinya terukur. Gitu. Ini seru banget yang ngebahas karena pasti relate banget sama anak-anak muda zaman sekarang. Betul, benar. Semuanya tuh hidupnya serba digital lah ya ibaratnya. Betul, bisa nggak menyentuh target pasar kita yang sesuai gitu dengan menggunakan digital marketing campaign? Bilangnya gitu bener kan ya? Benar. Sotoy banget gue. Gila-gila digital. Terus bisa nggak cara tahunya gimana niche market kita? Bisa banget. Karena gampangnya tuh digital tuh semuanya tuh bisa terukur gitu ya. Jadi kalau kita pengen nentuin suatu target audience, biasanya kita akan ngelakuin namanya research dulu dong. Pasti bener dong kalau kita mau entering market, maksud kita nggak tahu sih siapa kompetitor, apa yang harus kita lakuin, komunikasi mana yang tepat gitu kan. So that's why the first thing adalah kita harus tahu dengan do customer segmentation kita. Terus habis itu setelah itu apa? Kita bisa mapping. Mapping apa yang mereka sebenarnya butuhin. Mungkin aku mungkin nggak kasih sampel brand ya, tapi mungkin kita tahu nih dari 2 kompetitor ketika kita mau entering new market, kita menjadi the new one gitu ya, kita harus tahu 2 kompetitor lain tuh melakukan apa sih, sehingga we do differently, we plan to do differently gitu ya, sehingga akhirnya kita create yang namanya unique value proposition. Jadi membedakan kita dari kompetitor. Unique selling point kita unique selling point kita itu mungkin orang gampangnya USB, tapi kalau mungkin di produk di digital kita akan lebih pakai value proposition kita untuk untuk explain apa sih benefitnya, apa sih pembedanya kita, what makes us stands apart dari atau among the kompetitor gitu. Itu yang paling penting. Dan kedua juga selain segmentasi itu teman-teman juga bisa targeting. Targeting itu kalau mungkin di digital ya, apalagi yang namanya platform Facebook sama Google itu bisa yang namanya audience targeting. Jadi bisa nentuin demografi, interest, kemudian psychography-nya, even kayak pengen tahu marital status, income-nya berapa, terus lokasinya di mana. Kita bisa even mentarget kita punya iklan sampai ke specific location gitu. That's the beauty of digital sebenarnya sekarang. Keren. Tapi gimana caranya kalau misal biar kita tuh tahu bahwa target kita tadi udah sesuai selain riset dari kitanya sendiri gitu? Ya, sebenarnya banyak aspek. Kita tahu artinya works atau tidaknya ya. Mungkin pertanyaan gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ketika kita roll out satu campaign buat para teman-teman yang mau start mungkin startup atau mungkin UMKM gitu yang mau coba explore digital marketing, sebenarnya teman-teman harus tahu konten apa yang relevan untuk mereka consume gitu. Jadi jangan sampai kontennya sama apa message-nya itu bertabrakan, sehingga itu nggak bisa catch the attention dari masing orang-orang itu gitu. Apalagi itu audience ya. Dan audience itu sebenarnya kan kita sangat bisa punya fleksibilitas untuk mengakomodir itu. Mungkin aku ambil contoh sedikit agak teknikal. Kita bicara namanya first party data. First party data itu biasanya teman-teman kalau udah jalani satu bisnis, teman-teman udah punya loyal customer kan. Misalnya Mbak Isa nih, gue udah bisnis misalnya online shop misalnya. Online dating bukan? Online nggak boleh. Nggak boleh online dating ya. Misalnya itu sama digital loh sebenarnya. Bener digital kan, bener kan. Misalnya baju. Ya. Misalnya baju. Kamu ternyata punya misalnya 10 loyal customer. So we call it as a first party data. Jadi teman-teman tuh bisa ambil 10 data itu untuk dibikin lookalike-nya. Kalau di Facebook kita bisa tuh namanya lookalike. Jadi misalnya
10 orang ini tuh tipenya kayak gimana sih? Oh, mereka yang domisili di sini, penghasilan sekian, lifestyle gini, interestnya apa segala macam. Kita bikin lookalike-nya di Facebook. Sehingga kita bisa tap another 10 people or more than 10 people, itu bisa jadi kita amunisi kita untuk tap another wider audience. Gitu. Gokil. Itu yang makanya saya bilang kita harus ketemu sama yang namanya our target audience, core target audience kita. Gitu. Tapi tadi Mas Bertu sempat menyinggung ya seputar kita harus tahu bisa nge-package konten yang nyampe ke audiens kita. Tapi banyak loh, ada ini kejadian di aku dan juga di teman-teman aku ya. Ada UMKM atau online shop gitu yang kebetulan udah nge-manage social medianya pakai strategic marketing dari agensi dari ini dari itu. Tapi ternyata outcome-nya nggak bagus nih, awareness-nya juga nggak naik gitu dan juga sales-nya nggak naik. Itu tuh gimana tuh Mas Bertu? Kita harus yang namanya ngelakuin berkala namanya audit. Jadi teman-teman seru juga nih. Jadi digital tuh is no longer about the traditional kan. Jadi kayak kita roll out satu campaign atau roll out satu advertise, terus habis itu kita nggak bisa track the performance. It's not digital. Itu justru digital kita bisa tracking even daily basis gitu. Kita punya yang namanya monitor misalnya performance tools kayak Google Analytics dan lain-lain. Jadi sebenarnya ketika teman-teman tahu, oh gue kayaknya udah jor-joran nih ngeluarin budget. Gue udah kayaknya konten gue relevan deh. Kok mereka nggak buy-in ya? Apa yang salah? Bisa jadi sebenarnya bukan teman-teman yang salah. Mungkin kita ngeliat bahwa there are other competitor yang sebenarnya lebih heavily spend their budget di dalam si ad network tersebut sehingga teman-teman kalah. Atau mungkin mereka bisa kasih ini paling gampangnya adalah mereka tuh ngebit keyword yang ternyata orang tuh lebih suka pakai itu atau search di Google. Nah kita nggak pakai itu strategi itu, jadi itu akhirnya lag. Misalnya akhirnya kita nggak win the space gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara digital itu segala aspek sebenarnya harus dipikirin untuk improve atau yang tadi bisa dibilang kayak dari performance ya, audit performance-nya. Kita lihat learningnya apa sih, apa yang mesti menjadi improvement dalam proses kita untuk roll out satu campaign digital gitu. Jadi banyak aspek sih sebenarnya. Dan juga ada banyak pilihan platform juga ya. Benar. Instagram juga ada, Google ada, semuanya ada. Dari e-commerce ada. Menurut Mas Bertus udah 13 tahun nih, yang paling bagus di mana sih? Sebenarnya digital itu kan 13 tahun karirnya, tapi sebenarnya saya baru-baru 3-4 tahun belakangan yang lebih heavily digital. Kalau bicara sekarang tools di digital marketing sebenarnya banyak banget ya. Kalau aku ngelihatnya as a starter gitu ya, kita mau jadi pemula untuk kita mulai di digital, sebenarnya banyak yang disediakan secara free. Ada juga yang subscribe gitu. Jadi nggak harus semuanya berbayar sebenarnya. Tapi kalau teman-teman bicara bagaimana meng-capture audience yang lebih luas dengan jangkauan iklan kita atau reach audience kita, itu biasanya lewat Google dan juga Facebook. Itu saya saranin dua hal itu yang paling bisa jadi andalan nih buat teman-teman untuk bisa expose teman-teman punya campaign gitu ya, terutama di ads gitu. Karena di Google pun nanti teman-teman juga ada yang namanya Google AdWords itu untuk bisa naikin first searchability atau visibility yang ada di Google Search, atau juga teman-teman bisa pakai Ads Manager. Kalau teman-teman ternyata tertarik, gue punya video yang catchy nih untuk jadi iklan di YouTube gitu ya, itu bisa nanti namanya True View yang tadi bumper in bumper out tapi bisa di skip gitu ya. Atau misalnya nanti teman-teman catchy, lihat keywordsnya bisa naik nih sebagai banner gitu. Nah, itu bisa pakai di Google gitu. Dan Google itu juga nanti ujungnya monitoringnya ada di belakang lewat Google Analytics tadi. Jadi tools itu pun sebenarnya dikasih sama Google itu free. Jadi teman-teman bisa akses anytime, anywhere gitu ya, untuk nge-track your performance, campaign performance itu digital. Itu mungkin dari Google. Nah, Facebook pun juga hal yang sama. Karena Facebook juga sebenarnya kan ad platform juga ya, atau ad network juga yang menyediakan hal yang sama. Cuma mungkin bedanya universe-nya atau target audiensnya mungkin sedikit berbeda gitu ya. Ada orang yang cenderung nge-search atau ngelihat terpapar iklannya itu justru di Facebook dan Instagram. Mungkin kayak Mbak Isa nih lebih sering nih kayak gue scrolling deh. Gue Instagram banget loh. Nggak maksudnya nggak pernah ngebuka ads Google apapun. Iya benar. Nah, ada memang interest atau behavior dari audiens yang gue seringnya akan lihat di Instagram atau terpapar iklan di Instagram karena mungkin lebih sosial media itu gue pakai sehari-hari gitu. Kayak setiap hari banget. Tapi somehow ternyata itu terkoneksi. Jadi ternyata once lu misalnya lagi search sesuatu di Google, itu juga akan muncul. Iya bener. Sering banget tuh. Search sesuatu di Google, tiba-tiba ads-nya muncul. Yang lo lihat di Instagram. Iya, kan? Yang ini nih recommended for you, suggestion for you gitu kan. Betul. Gokil ya. Itu yang namanya remarketing. Jadi sebenarnya cookiesnya Instagram lo diambil untuk bisa di retargeting atau di remarketing tadi. Jadi itu jawabannya. Iya. Yang paling sering sebenarnya gini sih, kalau kita tuh beli
kita naruh sesuatu di chartnya Tokped, sorry ya, e-commerce ya, e-commerce gitu. Terus abis itu kan sering banget tuh taruh aja dulu deh gitu, belum gajian nih, ntar aja. Tapi kadang-kadang kita ngelihat lagi browsing sesuatu itu muncul. Nah itu memang kadang again the beauty of digital marketing gitu ya. Jadi memang si e-commerce ini tuh pengen nge-retarget orang-orang yang tadi udah ngeliat page-nya mereka gitu loh. Udah deh buruan beli deh, nggak nunggu apa lagi lo, ibaratnya begitu. Nunggu gitu. Duitnya say, bukan apa-apa, nunggu duitnya. Yes, benar. Nah ini seru juga nih kalau ngomongin digital marketing itu luas ternyata. Gue juga ada banyak banget pertanyaan sendiri karena teman-teman gue pun banyak yang menjadi pelaku UMKM yang lagi menelusuri digital marketing ini. Kalau KOL dan segala macam influencer itu termasuk part of digital marketing juga nggak? Part of. Mereka berperan sebagai apa nih? Mereka berperan kalau kita di digital marketing itu ngelihatnya sebagai funnel. Maksudnya funnel dalam artian kayak corong gitu ya. Jadi funnel paling atas itu awareness, funnel kedua itu biasa consideration, funnel ketiga itu biasa conversion. Gitu ya. Jadi kita ngeliatnya tuh KOL itu fungsinya untuk nge-raise awareness dari satu brand atau produk yang kita roll out atau yang kita campaignin gitu. Kenapa aku nggak bilang mereka, kenapa gue nggak bilang itu mereka di consideration atau conversion? Karena mostly mereka tuh adalah mereka udah punya captive audience ya kan. Bener nih, misalnya Mbak Aisyah nih sebagai KOL nih kan, bintang ya kan. Takut banget, super mega bintang. Nah udah punya captive audience dong. Kalau lu pakai kosmetik tertentu, brand tertentu, orang tuh pasti percaya. Bener nggak? Misalnya gue pakai alis ini kayak, oh ya gue pasti alisnya jadi cetar banget deh gitu. Nah, jadi kadang kalau untuk buat kita sebagai brand, kalau kita naruh advertisement lah ya, bisa ke KOL, tujuannya untuk kita build credibility-nya. Jadi misal, oh ini tuh credible enough loh brand kita untuk masuk ke KOL ini. Jadi artinya apa image yang dibawa sama si KOL pun akan kebawa sama brand kita gitu. Dan kedua adalah KOL itu bisa spreading awareness lebih wider yang di captive tadi. Kan tiringnya KOL tuh banyak tuh ya. Kalau teman-teman aware nih, ada dari nano, mikro, makro, mega yang kayak super mega gitu ya segala macamnya. Sekarang banyak banget yang klaimnya super mega. Kita juga bisa mengkategorikan mereka untuk berbagai macam campaign-campaign kita gitu. Jadi ada memang yang tujuan KOL itu kita pakai untuk tujuan awareness aja. Tapi ada juga ternyata sekarang bisa juga untuk consideration. Jadi udah mulai, oh iya ya gue kayaknya pilih brand ini deh gara-gara si Mbak Aisyah pakai gitu. Ada yang seperti itu gitu. Again balik lagi dari jangkauan atau reach dari si si KOL tersebut gitu. Baru kita bisa ngeliat bahwa objektif campaign apa yang kira-kira tepat ketika kita menggunakan si KOL tadi. Gitu. Itu KOL kalau kita lihat dari sisi brand gitu ya. Betul. Mau nge-endorse KOL siapa. Kita balik lagi kalau dari sisi UMKM, dari sisi online shopnya. Kalau kita mau mapping customer kita, customer journey kita tuh harus gimana tuh, Mas Bertus? Kalau customer journey tuh iya, ini sebenarnya panjang ya kalau dijelasin ya. Cuma mungkin in short atau singkatnya, customer journey itu kita harus menentukan apa sih yang sebenarnya audience atau user atau customer kita mau, gitu ya. What they wants gitu ya. What's in it for them. Jadi kalau kita nggak tahu what's in it for them-nya, kita akan lost the track, kita akan lost the market gitu. Jadi kita harus tahu dulu mereka butuhnya apa. Oke, gue mau beli again ya pakai brand kosmetik gitu. Gue mau beli ini tuh, gue nggak mau ke toko tradisional, gue nggak mau ke pasar, gue nggak mau ke supermarket, gue maunya online aja. So we need to build the customer journey yang memang seamless online. Jadi mereka tinggal pakai handphone mereka ngecek, terus mereka mungkin ada fitur I recall dari salah satu brand ya, ada yang kayak fitur even pakai 3D AI gitu, mereka bisa ganti-ganti warna lipstick gitu misalnya. Aduh, contohnya kenapa brand kosmetik? Manly banget ya, Say. Nah, ini cuma contoh banget. Ini cuma contoh ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau yang dijadiin contoh Mas itu keseharian. Enggak ya, bercanda ya. Tapi sebenarnya teknologi itu dipakai nggak cuma di kosmetik ya, contoh di mobil pun ya. Ini supaya lebih sisi manly-nya ya. Oh iya. Langsung nggak mau itu. Pokoknya kita mobil sekarang contohnya. Di mobil pun sekarang juga kalau misalnya buka di landing page atau microsite campaign mereka pun kita juga bisa ganti-ganti warna mobil kan. Oh misalnya gue akan cocok ngedarain mobil yang warnanya metallic blue nih, gagah nih kayaknya nih. Atau mungkin gue yang pakai black mica gitu ya, yang bener-bener warna-warna ekstrim yang cowok banget gitu. Nah itu sebenarnya digital marketing tuh bisa melakukan itu. Makanya itu adalah what customer wants gitu ya, what's in it for them. Nah ketika udah tahu apa yang mereka butuhin, then do the promotion atau do the campaign gitu. Atau mungkin bisa juga sebelumnya adalah kayak kasih tahu personanya apa. Oh misalnya persona yang beli kosmetik ini adalah kayak Mbak Aisyah gitu ya. Oh Mbak Aisyah nih
sebagai ya kita bilang kayak orang yang cocok untuk mendapatkan lipstick dengan warnanya apa sih biasanya? Warnanya Fuchsia. biasanya pakai apa, Mas Bertus? Merah lombok. Merah lombok. Takut banget. Nah, kurang lebih kayak gitu. Atau misalnya personanya itu adalah ibu rumah tangga yang dia sukanya belanja online gitu. Jadi dia nggak mau keluar segala macam, spendingnya sekian segala macam. Nah, itu personanya yang bisa kita create juga dari untuk menentukan si customer journey tersebut. Kemudian setelah itu baru apa touch point-nya. Touch point-nya tuh misalnya kayak gini. Oh oke, tadi gue mau beli mobilnya nggak mau datang ke showroom, tapi gue maunya lewat handphone aja. Oke, touch point-nya gue berarti adalah di mobile app gitu ya. Nah, apa yang bisa kita dapetin dari mobile app itu? Oh, gue fitur-fiturnya misalnya gue pengen coba test drive deh, atau gue pengen rasain driving yang kata dia oh ini smart car gitu ya. Jadi gue pengen nyobain ganti-ganti AC deh, ganti-ganti ini, sunroofnya segala macam dibuka otomatis, itu kayak gimana sih? Nah, that kind of feeling yang sebenarnya akhirnya bisa di-develop. Jadi kita bisa ngerasain bahwa oh ini loh yang customer bisa dapatin ketika mereka beli produknya. Even mereka belum purchase ya. Gitu. Itu adalah proses customer journey tadi. Sampai ketika mereka buying pun atau mereka beli pun kita juga ngasih sesuatu. Misalnya kita ngelakuin namanya kalau di financial kebetulan kita sering nyebutnya namanya kayak reward atau customer retention. Jadi nggak cuma sekedar mereka beli habis itu udah, tapi habis itu kita apain nih? Kan ini menjadi potensial customer kita dong. Iya. Tapi kan udah beli dia. Bisa jadi untuk next purchase gitu. Karena customer journey itu loopnya tuh muter. Jadi nggak cuma dari satu. Dari mana sampai mana? Sama Y. Dari mana sampai mana muternya? Dari Kelapa Gading sampai Bintaro. Bukan. Oh, bukan. Itu Transjakarta. Bukan, beda. Dari tadi sebelum beli. Jadi pre-purchase atau pre-sales kita nyebutnya sampai post-sales. Even sampai post-sales pun nanti mereka bisa masuk lagi. Jadi mereka misalnya gini nih, oh tadi kosmetik, lipstick cantik nih, keren, kalau gue pakai ngopi enak nggak stain. Ya itu bahasanya. Nah, terus habis itu ternyata disampaikan ke temennya, temennya beli berarti juga. Kan word of mouth. Iya. Balik lagi dong, dia akan jadi pre-sales lagi. Oh iya. Jadi akan muter aja. Kita nyebutnya itu continuous loop. Oh, MLM ya, Say? Iya. Sebenarnya gitu ya. Jadi nggak putus. Benar. Jadi itu continue karena memang customer journey itu akhirnya ketika positif responnya dari si customer gitu ya terhadap brand kita, terhadap produk kita, itu akan ngaruh. Itu viral. Makanya kenapa ada virality? Kenapa ada satu campaign itu viral? Kenapa produk ini banyak yang pakai? Kenapa orang penasaran? Misalnya dulu ya baru buka tuh satu tempat perbelanjaan yang ada di Tamrin situ. Orang-orang jadi berbondong-bondong ke situ kan. Kayak pengen foto aja. Itu kan brandnya juga tuh mencuat gara-gara karena hype aja. Jadi kadang tren dari marketing itu bisa di-create gitu loh. Dengan cara seperti itu. Tapi kalau menurut Mas Bertus sendiri ini aku penasaran. Selama ini nggak usah nyebut brandnya, kita pakai inisial aja ya. Oke. Selama ini yang paling top chart yang terlihat terus Mas Bertus kayak gila nih gokil banget nih, gue suka banget, kepikiran aja loh nih tim marketingnya bikin digital campaign atau activation kayak gini gitu. Ada nggak? Satu brand aja sih yang udah ada kepikiran di kepala. Oh iya. Ride hailing app itu yang warnanya hijau. Oke. Decacorn, startup Decacorn. Pasti tahu baru ya. kan, baru ya. Decacornnya baru kan? Ya, Decacornnya baru. Tapi enggak, aku nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Yang kita pakai lah tiap hari gitu ya, dari mulai pindah tempat, terus pesan makan segala macam gitu. Kopaja kan maksudnya kan. Pindah tempat loh, masih banyak. Ini masih konvensional nih, belum digital nih. Makanya. Nah, kalau brand itu bisa dibilang karena mereka build their own creative di dalam mereka punya tim, jadi kayak in-house. Aku dengar karena pernah beberapa kali discuss sama one of the member lah ya di sana. Memang ideation ketika mereka develop campaign digital itu tuh kayak pure, kayak genuine gitu loh. Kayak bener-bener kalau aku lihat tuh konteksnya tuh relevan sama kita. Bener, kita misalnya gini deh, sesimpel mau ngirim barang aja nunggu promo, bener nggak? Gosen nungguin aja deh gue yang same day gitu ya. Kan barangnya juga bukan barang pecah belah, kan bukan barang ini. Ada promo, tiba-tiba si Ariel muncul gitu kan, kasih promo kayak gitu-gitu loh. Itu kan relevan. Atau mungkin kayak misalnya udah lama nggak naik itu karena dulu kan sempat isunya pas lagi pandemi awal-awal nggak boleh deket-deket, nggak boleh peluk abangnya boleh gitu misalnya. Nggak ekstrim banget ya peluk abangnya. Nggak ada. Agresif ya? Agresif. Tapi kan ternyata dia kasih campaign, enggak lah ini safe kok, ada wingnya, ada pembeda segala macam, terus kita protokolnya safety protokol segala macam. Dan mungkin aku nggak bisa nimit
salah satu campaign-nya, cuma kalau teman-teman lihat di mereka punya aset sih memang kayak out of the box banget gitu. Out of the box banget. Dan itu secara nggak langsung campaign itu menjawab banyak pertanyaan yang customer pengen tanya gitu, betul, kekhawatiran mereka. Betul. Nah, tadi kan Mas Bertus lo sempat ngomong kayak harus genuine sih, kayak untuk mengkonsepkan atau ketika brainstorm tuh harus genuine. Gimana caranya? Kan idenya muncul aja kalau misalnya nggak tahu kita tulus atau enggak. Yang penting ada ide gitu. I don't believe ide itu muncul. Sometimes ide itu muncul ya udah spontan aja. Just muncul aja gitu. Tapi kadang-kadang ide itu dibuild dari data. That's why kan ada namanya data driven marketing. Makanya I think mereka punya tim analytics atau research itu bener-bener punya spirit untuk bisa munculin semua campaign itu dari data. Gitu. Oh, apa sih yang mereka sebenarnya pain point, kalau kita nyebutnya pain points. Pain pointsnya apa sih? Aduh, gue ragu deh kalau misalnya gue mau pergi ke sini, takutnya abangnya belum booster, belum ini, ntar gue kena COVID deh gitu-gitu. Kayak gitu-gitu loh. Itu kan ibaratnya paradigma yang sebenarnya mereka mikir salah nih. Nah, gue harus sebagai brand pasti mereka berpikir gimana caranya untuk gue avoid itu, persepsi itu di masyarakat. Mereka akhirnya kasih campaign, enggak, tenang aja, gue aman kok sama lo segala macam gitu ya. Itu sebenarnya menurut gue salah satu hal aja. Tapi intinya memang idenya mereka tuh kadang-kadang yang either, kalau aku sih ngeliatnya gini, ada yang kadang-kadang mereka riding momentum. Iya, lagi misalnya, apa nih hype-nya? Lagi apa nih hype-nya? Misalnya kayak dulu lagi, misalnya nih ada, aduh heboh lagunya Cendol Dawet gitu ya. Terus ternyata Cendol Dawet diplesetin deh lagu jadi ads-nya mereka, jadi iklannya mereka. Orang gitu. Orang terngiang dengan itu. Kan orang tuh gampang untuk dipantik ya, maksudnya gue inget nih, ini kayaknya ini deh, ini segala macam. Jadi viral. Mungkin kayaknya salah satu objektifnya mereka ya, KPI-nya mereka untuk bikin viral campaign sih. Iya benar, sama ada juga salah satu bukan e-commerce, kayaknya platform digital juga keuangan yang mereka billboardnya bikin waktu itu di Senayan sampai sekarang kan lagi warna biru bener. Nah itu mereka juga sempat make artis yang hype gitu kan, betul. Public figure yang lagi diomong-omongin banget karena NFT gitu. Iya benar. Itu juga salah satunya ya, bisa jadi ya. Bisa. Tapi memang it will require a high budget, big budget, karena kadang untuk riding momentum dan untuk relevan sama what's happening around us gitu ya, mereka harus kayak tadi harusnya nge-hijack ke si KOL atau si kayak brand-brand tadi gitu ya, atau influencer baru-baru tadi yang baru muncul gitu. Mikro influencer. Makro mega influencer. Ini gue ada satu pertanyaan penasaran, balik modal nggak sih sebenarnya? Balik modal maksudnya secara duit gitu, secara exposure balik modal nggak sih? Digital itu selalu bisa di measure. Jadi balik lagi, mungkin bukan modal langsung ya, maksudnya balik lagi ke objektifnya. Objektifnya kita untuk running campaign di digital tuh apa sih? Semata-mata pengen dapetin sales, customer, pasti kan ujung-ujungnya itu ya, apalagi kalau UMKM gitu ya. UMKM iyalah. Iya, pasti ujung-ujungnya itu. Nah, kita bisa measure itu dari funnel yang tadi, awareness, consolidation sampai conversion. Tergantung touch point apa yang kita pakai, kita menggunakan ads atau enggak, kita mengamplifikasikan segala yang memang relevan sama customernya kita, baru kita bisa hitung nanti cost per, kita nyebutnya ROI lah ya, cost per salesnya, cost per advertisingnya, berapa yang kita pakai, spendingnya, itu berapa nanti returnnya gitu ya, jadi cost per sales gitu. Nah, balik modal itu tergantung, kalau aku ngeliatnya dari efektivitas. Ikhlas atau enggak? Iya benar. Banyak ininya nggak, banyak sponsornya atau enggak, yang ngasih duit gitu. Tapi biasanya semua itu bisa di measure gitu. Jadi lewat tadi I think performance toolsnya tadi bisa sales, atau yang tadi sifatnya kayak lebih ke ads, kayak analytics itu bisa jadi gambaran kita tuh running the campaign successful atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa bilang bahwa in the first 3 months or 6 months gitu ya, gue akan balik modal gitu ya, untuk misalnya dapetin, misalnya gue spend misalnya 10 juta nih, bisa nggak ya return gue dapat 10 juta juga untuk sales. Nggak semuanya akan bisa didapatkan dalam certain period gitu ya. Tergantung kita ngelihat learningnya, karena selalu ada yang kita dapetin, insight-insight yang kita dapetin dari setiap campaign yang kita jalani untuk digital marketing gitu. Jadi balik modal ya belum tentu, tergantung niat dan usahanya sekali lagi, sama kuat apa enggaknya supporter di belakangnya. Sama dana pendukung dan investor ya. Investor itu penting. Mas Bertus, tapi kalau ngelihat misalnya nih ya, gue punya brand gue sendiri, terus gue post segala macam, ada nggak trik-trik trafficnya biar tahu kapan nih gue ngepost ini terus naik gitu? Ada momen-momen tersendiri, biasanya tuh dibaginya dengan apa lagi, weekend kah atau gimana, kayak tergantung? It depends. Jadi kalau gue ngeliatnya gini, tiap segmen
industri itu beda-beda ya. Ada yang kayak fashion tuh weekend, makanan iya, tuh gitu. weekdays mungkin, mungkin motomotif segala macam itu beda-beda. Tapi memang that's why tadi kan ada tools yang kita bisa jadiin acuan gitu ya. Misalnya kayak lo mau lihat social media performance, lo bisa lihat di Hotsuite gitu ya namanya. Atau mungkin kalau di tempat gue sekarang pakainya Amplify atau dulunya Social Bakers. Jadi kita bisa ngelihat performance kita dari masing-masing konten gitu. Atau mungkin sebenarnya dari penyedia kontennya pun, atau misalnya kayak kita pakai Facebook, Instagram, Google, kita bisa lihat analytics langsung kan. Jadi kita tahu nih, hari apa yang kira-kira user gue atau audience gue tuh memang lebih naik nih impressionnya gitu, atau reach-nya lebih tinggi. Nah dari situ lo bisa nentuin, kayaknya memang ini best day-nya gue deh untuk posting gitu. Nah itu baru bisa kita arrange tuh. Makanya again sekarang tuh kan banyak banget penyedia konten tools free ya, yang bisa kita pakai kayak Creator Studio, atau mungkin kayak satu lagi tuh apa gue lupa, yang bisa upload konten secara secara mandiri. Jadi kita udah setting gitu ya. Jadi nggak perlu kayak kita harus buru-buru nih, gue harus posting jam segini, ya udah kita posting gitu. Enggak. Jadi bisa diatur, semua bisa di schedule gitu. Jadi akan lebih mudah. Makanya sebenarnya ketika lo udah running social media tuh semuanya tuh serba automation sih. Jadi lo udah kayak punya robot lo sendiri gitu. Tapi kayak menurut gue harus tetap ada feel-nya lah. Betul. Biar tahu audiens kita gimana gitu. Ya Allah, siapa gue? Tapi Mas Bertus, gue mau nanya nih, sebenarnya kalau pengen memproduksi konten secara dan baik, kira-kira kiat-kiatnya itu apa aja sih? Kalau konten itu sebenarnya sekarang tuh yang penting use their language. Jadi jangan pakai our language ya teman-teman. Misalnya kayak udah tahu brand buat milenial, Gen Z, lo masih pakai saya, anda, kamu gitu. Itu paling gampang deh ya. Jangan pakai lo captionnya begitu di key visual lo nggak boleh. Iya bener, make sense. Make sense ya. Jadi misalnya gue barangnya cuma 10.000 perak, udah gitu anak-anak muda yang konsum belinya di minimarket lagi kan. Jadi gampang di reach-nya gitu. Jadi lu jangan pakai bahasa-bahasa Anda akan mendapatkan kesejukan dengan nikmatnya dahaga bla bla bla. Nggak akan kebeli gitu. Iya, benar-benar. Jadi lu akan pakai bahasa yang memang relevan buat segmen lu. Itu yang paling penting. Terus yang kedua, bisa riding momentum. Jadi misalnya kalau lu bikin konten, riding momentum apa sih yang lagi kira-kira happening, misalnya sekarang lagi SEA Games, atau mungkin kemarin lagi apa, Mandalika gitu ya. Kira-kira ada apa sih yang lagi happening tapi yang lucu-lucuan gitu, atau ada meme gitu ya. Atau contoh deh yang kemarin NFT itu kan bisa jadi meme juga tuh. Nah kita mungkin ya kind of bisa lihat situasi untuk bikin konten yang lebih relevan sama kita gitu. Terus be relevant sama be contextual. Contextual tuh maksudnya gini, kalau kita clear dengan apa message yang kita sampaikan, itu audiens kita akan easily understand apa yang kita maksud. Jadi jangan berlibet-libet. Kadang-kadang tuh less is more ya. Less is more tuh dalam artian nggak usah deh kasih copy atau kasih caption panjang-panjang. Udah yang penting gue dapat aja deh si audiens gue message-nya ini loh yang mau gue sampaikan. Intinya tuh ini. Yes. Karena kayaknya zaman sekarang anak-anak muda itu lebih cenderung suka sama konten-konten yang effortless. Betul. Yang nggak terlalu ribet gitu loh. Ya, betul, betul. Jadi kayak kalau gue ngelihatnya ada satu account yang boleh sebut nggak ya accountnya itu menurut gue sangat relevan. Bapak-bapak ID. Mungkin kalau udah tahu ya, yang cowok-cowok nih biasanya. Kan masih muda loh, kok baca kontennya bapak-bapak ID. Udah bapak soalnya. Nah di konten dia tuh bener-bener dia pikirin waktunya dia posting itu dengan konten yang biasa kita lakuin. Contoh nih hari Minggu, inspirasi hari Minggunya si bapak, dari mulai nyabutin rumput, pakai sarung, cuci mobil, pakai sarung, ngajak main anak, itu tuh relevan banget. Nah, that kind of content yang menurut gua kita nih sebagai mungkin calon brand baru ya, atau yang mungkin nanti mau bikin satu konten di mereka di account kalian, harus kasih relevansi yang kuat sama audiensnya, sehingga mereka tuh mungkin mereka belum beli dulu, tapi mereka kebain dengan konten yang lo produce. Gitu. Iya benar. Ada juga satu warung kemarin yang viral, dia bikin kayak campaign gitu mengenai mahalnya harga-harga dan juga potongan dari digital platform. Itu saya itu nyentuh 500.000. Wow, itu banyak banget. Secara nggak langsung itu juga jadi menaikkan brand awareness gitu nggak sih Mas Bertus? Pasti. Ya, kan? Biasanya kita measurement yang paling kelihatan di digital itu adalah impression, reach, likes, dan engagement gitu. Itu biasanya kita bilangnya itu sebagai engagement engagement score untuk menaikkan kita punya brand awareness gitu ya. Tapi dilihat dari kacamata social media performance gitu. Jadi kalau itu teman-teman udah bisa buktiin, biasanya pasti
awareness levelnya juga pasti akan lebih tinggi. Oke, berarti itu menjadi salah satu tolak ukur juga dong. Pasti. Sebuah digital marketing berhasil. Betul. Bukan cuma semata-mata dari sales doang, tapi ujung-ujungnya ke sales bukan lagi. Bukan semata-mata, tapi again balik lagi ke objektif. Makanya aku bilang tadi, kalau lu mau bikinnya ini, gue mau jualan, berarti objektif lo sales. Ya lo harus bener-bener pikirin strategi digital marketing itu memang nearly sales. Jangan cuma awareness lagi, udahlah jangan pakai KOL yang cuma branding doang. Kayak gitu-gitu yang sebenarnya harus dipikirin. Jadi kita harus nentuin touch point-nya mana yang memang bener-bener sesuai sama objektif kita. Oke. Kalau mau sales, mendingan langkah pertama apa? Bukan aku mata duitan. Cuman maksud aku kayaknya banyakan UMKM yang nonton emang pengennya sales gitu kebanyakan. Nggak ada, there's no such a thing in a blink of eye. Kalau menurut gue ya. Jadi it's a process. Kecuali pesugihan. Tiba-tiba lo buka tempat di depan sini langsung laku tuh makanannya. Iya sih, bener. Itu kan pasti proses. It takes more than mungkin a year gitu ya untuk finally bisa convert gitu. Tapi kan nge-build brand itu, makanya sebenarnya dari funnel tadi, nge-build brand itu, nge-build produk itu memang sejatinya dari awareness dulu gitu. Lo expect sales boleh, tapi bener sih, lo nggak bisa dapetin sales itu instant gitu. Karena ketika lo dapetin instant dan produk lo mungkin belum segitu terkenalnya, belum segitu mature-nya, lo kaget ketika produk lo ternyata ada di komplain dan ternyata kredibilitasnya akan turun karena mungkin nggak relevan lagi dan orang-orang akan kabur gitu loh. Jadi itu butuh proses sebenarnya menurut gue. Jadi memang sales itu is not is an game, tapi takes more than step lah untuk bisa finally to enter the sales conversion gitu lah. Oke, harus ngikutin ininya dulu ya, journey-nya dulu ya. Jadi sebenarnya secara nggak langsung Mas Bertus bilang, ya udah nih, kalau ada UMKM atau pemilik online shop yang lagi nonton kita sekarang gitu, terus pengen nge-reach certain level of sales gitu, ya lo harus bisa ngikutin stepnya dulu, prosesnya dulu gitu. Kan. Betul. Pertama-tama ya orang harus tahu dulu brand lo tuh apa gitu, dan target marketnya apa gitu ya. Betul. Nggak bisa lo main sekedar kayak gue bikin ads di Facebook, gue pengennya orang beli langsung gitu ya. Iya, bener. Biasanya sih mungkin resultnya ada, gue nggak bilang nggak ada result ya, tapi sustain nggak, panjang nggak maksudnya. Jangan-jangan ternyata orang habis beli, ternyata mereka aduh nggak deh nih brandnya, gue ternyata nggak cocok. Dia cuma promise aja di depan gitu ya, kayak nggak relevan sama gue sekarang ya. Akhirnya nggak sustain gitu loh. Kan sayang. Bener itu ya. Makanya that's why anak-anak muda kayaknya yang lagi nonton podcast ini kayak dapat insight-nya harus banyak banget selain inside jokes ya. Iya. Selain pakai meme gitu ya, sekarang lagi tren banget tuh. Tapi Mas Bertus, kira-kira kalau ngomongin seputar UMKM, terus juga online bisnis online gitu yang lagi happening banget sekarang, apa nih? Lagi happening bisnis online. Yang lagi happening banget dan kayaknya semua orang beli nih gitu. Secara keseluruhan in general aja. Kayaknya anything yang dijual online tuh pasti punya marketnya sih. Menggeser yang tradisional nggak? Pasti. That's why kalau gue ngeliatnya sekarang itu UMKM itu pun juga di nurture, dididik lah ya bahasa gampangnya, dididik juga untuk jualan online. Tujuannya apa? Tujuannya juga karena gini, dengan lo main di digital atau digital platform gitu ya, lo bisa nge-reach audience yang memang lo nggak bisa reach selama ini. Misalnya lo jualan cuma punya toko di certain area doang, Tanah Abang misalnya. Tanah Abang gitu. Lo paling 2-3 kilo dari situ yang akan datang ke toko lo gitu kan. Kecuali emang murah banget, jadi dari seluruh penjuru dunia Nusantara gitu misalnya ke situ. Tapi kalau ternyata harga lo sama aja, ya pasti yang beli kan nggak akan lebih banyak. Tapi kalau lo masuk ke online store gitu ya, dimana lo bisa dapat kesempatan untuk ketemu sama captive usernya mereka, artinya ada opportunity dong gitu, opportunity untuk lo terlihat di sana. Berarti sekarang tinggal pricing strategi lo yang lo atur, promotion lo, ada lo kasih reward, kasih diskon segala macam. Itu again marketingnya yang lo harus pikirin, marketing strategi yang lo harus pikirin nextnya gitu. Bakal bergeser nggak offline store? Maksudnya suatu saat akan punah nggak? Semuanya beralih online, karena maksud aku yang kayak pasar-pasar gitu-gitu segala macam kan mereka belum aware gitu, mereka aja belum bisa pakai. Di mana sekarang warung udah ada beberapa yang pakai QR. Jangan salah. Iya benar. Bagi QR code, parkir aja udah bisa pakai QR code. Ada banyak yang masih belum punya bank. Iya. Kalau gue ngelihatnya sekarang the future is there gitu ya. The future is there tuh maksudnya gini. Even traditional market ya, kayak gue punya experience sendiri lah, gue belanja ke pasar gitu ya, gue bukan nggak bawa cash gue limited gitu, tapi gue bilang ada QR nggak, ada QRIS nggak, ada nih, QRISin aja gitu. Jadi again itu yang habit itu yang akhirnya ngebawa kita kok
ke dunia yang lebih fleksibel, ke dunia yang lebih unlimited gitu. Oh ya, semuanya tuh nggak perlu pakai cash, semuanya tuh bisa dibayar aja gitu, pakai QRIS atau pakai digital e-wallet misalnya segala macam. Jadi itu gampang, memudahkan buat kita. Dan sebenarnya changing behavior ini semuanya menurut gue pasti akan terjadi. Pasti akan jadi. Kayak contoh deh ya, nggak usah behavior kita sekarang meeting online aja udah kayak biasa dong, normal. Akhirnya mungkin space kantor udah banyak yang dirilis, bener nggak? Gue nggak tahu di sini ya, cuma di beberapa teman-teman yang gue kenal gitu ya, kantor-kantor udah banyak rilis space kantornya, karena memang udah efektif nih online. Bener, gitu. Udah bisa terbiasa gara-gara 2 tahun ini. Iya, jadi kan itu kan behavior kita yang dipaksa untuk jadinya online kan. Jadi ternyata kita adapt gitu. Sekarang tinggal changing behavior buat orang-orang yang tadi less adaptive dengan ini, tapi akhirnya mereka bisa catch up gitu. Catch up bahwa ini loh teknologinya yang harus memang kita lakuin sekarang, yang memang lagi future itu kesini gitu. Bener. So mereka bisa lebih sinkronis dengan marketnya. Benar. Kalau ada pepatah bilang bisa karena biasa, kalau ini bisa karena dipaksa. Bisa karena dipaksa. Lebih ke situ. Terakhir deh, Mas Bertus boleh dong kasih tahu. Tentunya yang paling penting ini adalah untuk para pelaku UMKM dan juga online shopping di Indonesia, anak-anak muda yang baru aja men-start bisnisnya. Pesan apa nih yang lo pengen sampein banget mengenai digital marketing ini? Ya, ada pepatah nih ya. The great thing about digital marketing is ingenuity and creativity gitu. Where can always offer big marketing budget. So start your now and believe in yourself gitu. Iya, benar-benar. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi? Benar-benar. Soalnya moto agak kebalik sama moto hidup aku ya. Kalau orang lain bisa, kenapa mesti aku? Jangan dicontoh. Thank you so much ya. Sama-sama, thank you Mbak Aisyah. Dan tentunya hari ini kita seru banget ngobrol-ngobrol nih. Dan Aisyah senang banget juga dapat insight yang banyak banget mengenai digital marketing. Mungkin abis ini gue bakal memulai bisnis gue sendiri. Dan ini kalau ngomongin seputar obrolan tadi yang benar-benar insightful banget, berkaitan banget nih sama Partai Perindo. Campaign aksi nyata #dari kamu untuk Indonesia ini relate banget sama obrolan kita tadi ya. Dengan movement yang dijalankan sama Partai Perindo, yaitu produktif pasti, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo sendiri memanggil juga nih putra-putri untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif bacalek di semua tingkatan pemilihan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk daftar caranya gampang banget. Detailnya bisa langsung main-main aja ke website www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik di bit.ly/member Partai Perindo. Nah, untuk kamu juga nih yang udah memberikan quotes terkait dengan tema kita hari ini, tadi ngomongin digital marketing, kita bakal mengumumkan 3 pemenangnya pada minggu depan di Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Jadi jangan lupa ya, follow dulu di @Partai Perindo tentunya. Nah, thank you banget Mas Bertus juga hari ini. Sama-sama Mbak Aisyah. Sudah ngobrol-ngobrol, nanti kita bakal ngobrol mengenai bagaimana caranya bisa mempromosikan diriku. Di online dating. Online shop. Wah, pusing gak lo tuh kenapa tiba-tiba online shop. Thank you juga, semoga sehat-sehat terus dan kita bisa ketemu lagi di event Partai Perindo selanjutnya. And of course, Aisyah juga mau ngasih tahu semoga apa yang barusan kita obrolin bisa menjadikan kamu pribadi yang jauh lebih baik lagi. Siapa tahu juga lagi ada yang menjalankan UMKM dan juga online shopping bisa mendapat insight yang keren-keren tentunya. Terima kasih juga Aisyah ingin mengucapkan untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo ini semakin sukses, maju terus untuk Indonesia sejahtera pastinya. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia
Indonesia maju, sejahtera tujuanmu. Nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.